Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Rio dari D4 Teknik Radioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Di video ini, saya dan kelompok saya akan sharing kepada teman-teman semua mengenai kanker rektum dari kami kelompok 11. Silahkan disimak. Definisi kanker rektum. Rektum adalah saluran pencernaan yang terletaknya pada ujung usus besar sebelum lubang anus. Bagian rektum ini terhubung langsung dengan kolon sigmoid, yaitu bagian terakhir usus besar. Panjang rektum normal orang dewasa sekitar 10-15 cm, sama besar dengan kolon sigmoid. Fungsi rektum yaitu tempat penyimpanan sementara feses atau kotoran BAB sebelum dikeluarkan dari lubang anus. Etiologi kanker rektum hingga saat ini masih belum diketahui. Namun, biasanya kanker rektum disebabkan oleh perubahan DNA di dalam sel-sel tubuh yang disebut dengan mutasi DNA. Sel-sel normal akan tumbuh dan beraplikasi, lalu mati dan diganti dengan sel baru. Namun, dalam beberapa kasus DNA dalam sel mengalami kerusakan dan menyebabkan sel-sel tersebut berkembang tidak terkendali. Beberapa faktor yang memengaruhi meningkatnya kanker rektum. Yang pertama, diet tinggi lemak, rendah serat. Yang kedua, usia di atas 50 tahun. Yang ketiga, riwayat keluarga yang mempunyai resiko 3 kali lipat lebih besar. Patogenesis umumnya disebabkan oleh mutasi yang bersifat sporadik, namun beberapa kasus juga dapat disebabkan oleh mutasi genetik yang terjadi dalam keluarga penderita, seperti mutasi pada gen adenomatous polyposis coligene atau yang disingkat dengan APC, yaitu gen penekan tumor. Normalnya gen APC ini akan mengidentifikasi kalau misalnya ada penumpukan mutasi dalam jumlah banyak. APC akan memaksa sel tersebut melakukan apoptosis atau kematian sel dengan terprogram atau sendirinya. Tetapi ketika gen APC tersebut mengalami mutasi, maka dia tidak akan terkendali, sehingga menimbulkan yang namanya polip. Setelah menjadi polip, akan berkembang menjadi adenokarsinoma. Seiring berjalannya waktu, polip-polip akan semakin banyak dan berakumulasi, dan akan mencetuskan mutasi-mutasi lainnya ke gen lain seperti KRAS atau P53, yaitu gen-gen penekan tumor juga. Pada akhirnya, mutasi-mutasi yang terjadi pada gen penekan mutasi akan berubah menjadi ganas, yang artinya sel-sel ini dapat menyerang jaringan di sekitarnya. Secara umum, dapat disimpulkan, adenokarsinoma itu adalah evolusi dari polip yang ganas, di mana polip tersebut mulai membelah lebih cepat dari normalnya. Gejala umum dari kanker rektum ditandai oleh perubahan kebiasaan buang air besar. Gejala tersebut meliputi A. Diare atau sembelit, B. Perut terasa penuh, C. Ditemukan darah baik merah ataupun sangat gelap di feses, D. Feses yang dikeluarkan lebih sedikit dari biasanya, E. Sering mengalami sakit perut, kram perut, atau perasaan penuh atau kembung, F. Kehilangan berat badan tanpa alasan yang diketahui, G. Merasa sangat lelah sepanjang waktu, H. Mual atau muntah. Pemeriksaan penunjang radiologis terbagi 5, yaitu yang pertama, ada pemeriksaan rektum digital. Dokter akan memasukkan jari yang dilumasi bersarung tangan ke dalam anus atau meraba dinding rektum untuk merasakan adanya benjolan atau hal lain abnormal, seperti adanya darah pada sarung tangan setelah pemeriksaan ini. Yang kedua, yaitu ada kolonoskopi. Prosedur untuk melihat ke dalam rektum dan usus besar menggunakan selang berkamera untuk melihat dinding rektum dan usus besar atau kolon. Dari pemeriksaan ini dapat dideteksi adanya massa termasuk polip, area abnormal, atau kanker. Yang ketiga, yaitu biopsi. Pengangkatan sebagian kecil jaringan yang dianggap tidak normal pada jaringan rektum kemudian dilihat di bawah mikroskop untuk melihat tanda-tanda kanker. Yang keempat, ada pemeriksaan petanda kanker sarcionik embryonic antigen, yaitu dilepaskan ke aliran darah dari sel kanker dan sel normal. Ketika ditemukan dalam jumlah yang lebih tinggi dari normal, itu menjadi petanda kanker rektum atau kondisi lainnya. Yang kelima, itu pemeriksaan pencitraan lainnya termasuk CT scan, MRI, dan PET scan dapat digunakan untuk membantu mendiagnosis kanker rektum. Tata laksana terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pembedahan, salah satu pengobatan kuratif karena
adenokarsinoma bersifat kurang sensitif terhadap radiasi ataupun sitostatika. Namun, pada tumor yang tidak dapat dioperasi lagi, tindakan bedah bersifat paliatif. Yang kedua ada radioterapi, merupakan penanganan terhadap kanker dengan menggunakan X-ray berenergi tinggi untuk membunuh kanker. Terdapat dua cara pemeriksaan terapi radiasi, yaitu dengan radiasi eksternal dan radiasi internal. Pemilihan cara radiasi diberikan tergantung pada tipe stadium dari kanker. Ketiga ada kemoterapi, sangat efektif digunakan bila berada pada fase proliferasi, yaitu fase sel saat mengalami pengulangan siklus sel tanpa hambatan. Kemoterapi bisa diberikan dalam bentuk obat tablet atau suntikan. Stadium kanker rektum dan pengobatannya. Stadium 0, kanker rektum terbatas pada mukosa dalam rektum. Pengobatan untuk kanker rektum stadium 0 ini adalah dengan operasi pengangkatan jaringan rektum yang tidak normal. Stadium 1, kanker telah tumbuh ke lapisan yang lebih dalam dari mukosa rektum, yaitu pada dinding rektum tetapi belum menyebar keluar rektum itu sendiri. Pengobatan untuk kanker rektum stadium 1 ini adalah dengan pembedahan. Perawatan tambahan biasanya tidak diperlukan setelah operasi ini, kecuali jika ditemukan sel-sel kanker pada jaringan sekitar yang terlihat sehat pada pemeriksaan biopsi setelah jaringan diangkat saat prosedur pembedahan. Kombinasi kemoterapi dan terapi radiasi biasanya diberikan. 5-FU dan sapecitabine adalah obat kemoterapi yang paling sering digunakan. Stadium 2, kanker telah tumbuh menginvasi dinding rektum dan jaringan sekitar tetapi belum menyebar ke lenjar getah bening. Pengobatan untuk kanker rektum stadium 2 ini adalah dengan kombinasi kemoterapi, terapi radiasi, dan pembedahan. Kemoterapi dan terapi radiasi dapat dilakukan sebelum dan setelah pembedahan. Stadium 3, kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening di sekitar tetapi tidak ke organ lain. Pengobatan untuk kanker rektum stadium 3 ini adalah dengan kombinasi kemoterapi, terapi radiasi, dan pembedahan luas, termasuk pengangkatan kelenjar limfa sekitarnya yang terkena ataupun kelenjar limfa yang masih terlihat normal. Kemoterapi dapat diberikan bersama dengan terapi radiasi disebut dengan kemoradiasi. Terlebih dahulu sebelum dilakukan pembedahan. Dengan cara seperti ini dapat mengecilkan kanker sehingga lebih mudah untuk mengangkat tumor ini. Setelah operasi, kemoterapi diberikan kembali sekitar 6 bulan. Regimen kemoterapi disesuaikan dengan kebutuhan pengidap. Stadium 4, kanker telah menyebar ke organ dan jaringan jauh seperti hati dan paru-paru, disebut dengan metastasis jauh. Pengobatannya untuk kanker stadium 4 ini tergantung pada seberapa luas kanker itu. Jika ada kemungkinan semua kanker dapat diangkat, misalnya hanya ada beberapa tumor di hati atau di paru-paru, perawatan bisa yang pertama, pembedahan untuk mengangkat tumor rektum dan tumor yang jauh diikuti dengan kemoterapi atau dengan terapi radiasi dalam beberapa kasus. Bisa juga dengan kemoterapi diikuti dengan operasi untuk mengangkat tumor rektum dan tumor yang jauh. Biasanya diikuti oleh kemoradiasi setelah operasi. Bisa juga dengan kemoradiasi diikuti dengan operasi untuk mengangkat tumor rektum dan tumor yang jauh, kemudian diikuti lebih banyak kemoterapi. Bisa juga dengan kemoradiasi diikuti dengan pembedahan untuk mengangkat tumor rektum dan tumor yang jauh, ini mungkin diikuti dengan kemoterapi. Jika kanker rektum tidak dapat diangkat sepenuhnya dengan operasi, pilihan pengobatannya tergantung apakah kanker menyebabkan penyumbatan usus. Jika iya, operasi perlu disegerakan. Jika tidak, kanker akan diobati dengan kemoterapi tanpa operasi. Kemoterapi dapat dilakukan beberapa siklus. Prognosis kanker rektal menurut data kesehatan dalam waktu 5 tahun, pasien yang di tahap stadium 1 memiliki harapan hidup sebesar 87%, atau misalnya dari 100 orang yang dapat sembuh yaitu sebanyak 87 orang. Lalu stadium 2A sebanyak 80%, stadium 2B sekitar 49%, stadium 3A 84%, 3B 71%, 3C 58%, dan stadium 4 sebanyak 12%. Deteksi dini sangat berperan dalam penemuan kanker stadium dini, sehingga prognosisnya pun menjadi baik. Deteksi dini atau screening dapat dimulai pada usia 45 tahun.
ada berbagai upaya pencegahan kanker rektum. Antara lain, yang pertama yaitu mengangkat polip rektum. Hampir semua kanker rektum berkembang dari polip rektum, yang merupakan pertumbuhan jinak di dinding rektum. Deteksi dan pengangkatan polip-polip ini dengan kolonoskopi mengurangi risiko terkena kanker. Yang kedua yaitu melakukan screening kanker rektum. Berdasarkan riwayat medis dan keluarga, screening biasanya dimulai pada usia 45 tahun. Pengidap dengan resiko rata-rata atau pada usia yang lebih muda pada pengidap dengan resiko tinggi untuk kanker rektum. Yang ketiga yaitu diet tinggi serat, biji-bijian, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan rendah lemak adalah dapat membantu mencegah kanker rektum. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai kanker rektum. Mohon maaf bila masih ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang. Terima kasih kepada semua yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.